Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 23 Maret tahun 2022, saya mau memenuhi janji saya yang mau menceritakan bagaimana awal mula saya sakit sampai harus dioperasi dan pasang pen di tulang belakang. Saya sakit tuh sebenarnya mungkin udah lama, sampai benar-benar berasa parah itu 2018 akhir, awal 2019 tuh udah benar-benar parah. Nah, sebelumnya itu di tahun sebelumnya saya pernah yang namanya sakit itu menggigil, badan menggigil tapi keringetannya yang benar-benar keringet basah kuyup baju saya ingat itu berobat ke klinik biasa, cuma minum obat biasa karena saya punya riwayat asam lambung. Dikiranya karena saya lambung, jadi semalaman itu keringet dingin keluar bisa ganti baju sampai 4 kali. Cuma saya pikir itu sakit biasa, tapi ternyata gejala dari TB tulang itu ternyata ada yang sampai keringet berlebih itu kan. Nah, cuma saya waktu itu sembuh. Nah, sembuh terus kesini tuh mulai parah-parahnya itu waktu bulan awal Januari lah. Saya ngerasa kalau bangun tidur itu sakit banget punggung saya, kalau harus pegangan, terus rambatan. Tapi nanti kalau udah bergerak itu udah enakan, terus udah udah bisa aktivitas lagi normal gitu. Nanti kalau udah selesai saya rebahan, tapi ntar kalau habis rebahan mau bangun sakit lagi gitu. Nah, terus sebentar ya. Nah, waktu itu kan terus saya berobat ke dokter biasa, ke klinik vaskes pertama, karena saya juga ngerasa badan saya mulai nggak karuan ya. Kalau saya rukuk nggak bisa, kayak ada ngeganjel perutnya, terus badan saya makin kurus gitu. Terus hari apa itu saya ngeraba tulang punggung itu, kayak ada ngeraba punggung saya itu kayak ada yang ngejendol gitu kan. Terus akhirnya saya ke klinik. Nah, di klinik itu kata dokter, ini mah ibu ini tulang, karena emang itu pas di lurusan tulang belakang ya, jadi dikiranya itu emang tulang karena saya makin kurus. Terus akhirnya ya, awalnya saya itu dan semua sama suami itu nggak minta rujukan ke dokter tulang gitu loh. Nah, saya pulang, makin kesini makin parah. Februari akhir itu kayaknya tuh saya mau buang air kecil itu, tangan yang kiri tuh nggak bisa buat cepok. Terus saya nangis, anak saya yang pertama ngeliat, terus akhirnya berobat ke klinik balik lagi. Nah, di situ dokternya beda, dia ngasih rujukan ke dokter saraf, ke rumah sakit tipe C, karena dia nggak tahu diagnosanya apa, cuma di situ tulis paraplegia waktu itu. Nah, saya ke dokter saraf di rumah sakit tipe C ya. Saya rongsen pertama sama dikasih obat. Kalau nggak ada perubahan nanti suruh balik lagi. Nah, saya nggak ada perubahan, saya balik lagi. Terus rongsen kedua. Nah, rongsen kedua itu sekalian dirujuk buat fisioterapi. Nah, saya waktu itu pulang dari rongsen kedua itu saya masih bisa jalan, bisa naik motor, cuma emang kalau lewat polisi tidur itu punggungnya sakit banget. Makanya kalau lewat polisi tidur itu benar-benar hati-hati, pelan banget suami saya bawa motor. Nah, sampai rumah itu saya mandi selama sakit itu. Sebenarnya saya mandinya pakai air hangat biasa, cuma entah kenapa kok saya tiba-tiba pengen mandi pakai air
pakai air biasa. Nah habis mandi itu badan saya kayak ditusuk-tusuk jarum rasanya gitu, sakit semuanya. Nah terus malamnya itu kayak badan saya kayak ada yang putus dari kepala sampai kaki, kayak ada yang berasa kayak ada yang putus ya di tulang belakang tuh, kayak berdatang gitu, mungkin kayak senar kita teng gitu tapi nggak bunyi nada kita, tapi kayak begitu rasanya teng gitu. Terus di lingkar pinggang juga, saya mikir kenapa badan saya, kata segitu. Dari situ kaki saya yang kiri nggak bisa digerakin. Nah dari situ terus ada yang namanya kita orang ya ikhtiar lah istilahnya, banyak yang nyaranin ke sana sebelum keburu parah kayak gitu. Akhirnya saya ikutin alternatif lah ke sana sini, katanya nggak ada hasil malah makin parah kan. Nah akhirnya saya dari situ fisioterapi tuh 7 kali nggak ada perubahan. Dokter rehab mediknya ngerujuk buat MRI, dirujuklah ke rumah sakit MC Tangerang waktu itu. Di sana di MRI, terus sama dokternya dibacain, katanya ibu mau hasil jujur apa enggak gitu. Jujur dok, katanya ini ibu lagi konsumsi obat yang berlanjut terus menerus. Enggak dok, maksudnya gimana, pikir saya obat mah gitu ya, karena saya sering minum obat mah gitu kan. Bukan, ini ibu nggak bisa alternatif lagi, ada yang bisa alternatif tapi ibu nggak bisa, harus operasi. Ya astagfirullahaladzim, kata saya. Dari situ saya shock dong, pada bilang jangan operasi ya katanya. Cuma kan saya mikirnya apa iya diagnosa dokter salah, saya udah MRI gitu kan, saya juga udah ngeliat hasilnya itu tulang saya udah bengkok begitu, ternyata yang jendol itu tulang belakang saya itu udah tulang belakangnya seros itu udah hancur. Itu yang jendol itu ternyata itu isinya nanah. Nah itu yang bikin saya punggungnya sakit nggak karuan tuh, itu nanahnya. Nah sarafnya yang bikin lumpuh itu terus kejepit serpihan tulangnya gitu, kayaknya kan gitu. Terus akhirnya pulang saya di rumah itu ya saya shock, tapi saya ingat kata-kata dokter Arnold itu, katanya ini operasi itu bukan akhir dari segalanya, kata gitu. Saya optimis, bismillah kata saya browsing di Google, orang banyak ini kan saya nggak yakin, saya lari ke Facebook, lihat Facebook, maka Facebook ada grup TBC tulang belakang gitu. Saya tahu TBC tulang belakang yang waktu dari dokter saraf dokter Arnold itu, terus saya dirujuk balik lagi ke dokter saraf yang di rumah sakit PC. Dokternya bilang ini juga harus operasi, kalau dokter bilang harus operasi ikutin ya bu, katanya gitu. Di situ saya dibacain diagnosanya, dan dari situ dirujuk ke dokter spesialis tulang, dokter Pandu, masih di rumah sakit TPC. Nah, di situ saya browsing tuh, saya lihat di Facebook itu ada grup TBC tulang belakang. Di situ saya baca, belum ikut grup, saya belum masuk, saya cuma baca terus saya keluar lagi. Saya takut lah, orang di grup itu isinya gambarnya orang tulang, orang lumpuh, orang operasi, ada darah, ada selang segala macam. Saya takut ya. Tapi pas dokter nggak cuma satu yang bilang, ada 3 orang dokter. Akhirnya saya mantap ikut grup, saya gabung grup, terus saya tanya-tanya yang senior udah operasi, yang alhamdulillah saya ngeliatnya udah sembuh, saya ikut seneng gitu kan. Nah terus akhirnya saya mantap untuk operasi. Nah dari situ prosesnya juga nggak lama, nggak singkat. Dari dokter Pandu itu saya kan dirujuk buat ke puskesmas nebus oat gitu kan. Saya juga cerita kalau saya punya asam lambung, akhirnya dikasih dulu obat lambung. Nah dari situ itu pulang tuh sambil mau nunggu jadwal kontrol ke RSUD Kabupaten Tangerang itu yang mau buat tempat operasi. Saya pernah di satu malam itu saya tuh udah lumpuh ya, waktu ke dokter Pandu itu, karena kayak saya bilang ke dokter Pandu, dok tapi kaki saya masih bisa gerak, kata saya gitu. Tapi padahal itu udah nggak bisa gerak, pikir saya masih bisa gerak, padahal itu cuma refleks doang. Jadi kalau saya duduk kaki kayak ungkang-ungkang gitu, tapi itu bukan saya yang gerakin tapi ya begitu, saya udah nggak bisa gerak, nggak bisa jalan, udah lumpuh. Terus
kata dokternya coba suster diketok pakai palu, ke asistennya diketok lah, ini tinggi ibu. Emang bener dari situ saya nggak lama langsung lumpuh, udah nggak bisa ngapa-ngapain, kakinya udah nggak bisa gerak sama sekali. Nah dari situ kan pernah suatu malam itu sebelum saya ketemu lagi ke dokter Pandu balik lagi itu, saya malam-malam itu perut saya itu kayak mangkok bentuknya, kayak mangkok tengkurapin di pusar. Kalau orang gendut kan biasa ya perutnya gede. Di situ saya ya ini perut ibu kenapa. Salahnya saya waktu itu langsung pikirannya kayak orang itu turun berok gitu. Nah sayangnya diurut, malah sakit ya nanggusubillah. Akhirnya udah kata ini mah bukan sakit biasa, udah ke rumah sakit aja. Akhirnya ya emang saya udah ke rumah sakit, cuma kan belum tahu ininya ya kan, yang ini belum tahu. Terus akhirnya sorenya ke rumah sakit tipe C yang satunya, bukan di yang tempat saya biasa ada rekam medis. Di situ karena UGD penuh, saya cuma dikasih obat sama diobservasi, katanya minum obat bu, nanti kalau nggak bisa ada perubahan balik lagi. Ya cuma saya nggak puas karena masalah ngomong ke suami. Akhirnya suami nyaranin buat ke rumah sakit tempatnya yang biasa saya kontrol yang ada rekam medisnya. Saya balik lagi ke situ, rumah sakit Anissa waktu itu. Terus di sana di IGD langsung susternya sama dokter jaganya bilang harus pasang kateter. Saya tuh awam, kateter tuh apa. Dan saya adu argumen sama suami sama suster kan. Terus akhirnya dia gini ngomongnya setengah nakutin gitu, tapi biar saya mau pasang gitu. Ibu ya kami nggak mau tanggung jawab ya kalau kantong kemih ibu nanti kenapa-napa katanya, kandung kemihnya kenapa-napa. Terus akhirnya iya pasang. Itu begitu kateter masuk, ya Allah astagfirullahaladzim, itu air seni saya itu hampir 2 liter, 1,8 kurang lebih kayaknya, hampir 2 liter minyak itu air seni saya yang di perut itu. Pantesan Masya Allah sakit itu, kalau saraf saya belum kena itu mungkin saya teriak-teriak nggak karu-karuan, itu sakit banget itu. Terus akhirnya pulang, udah itu kan saya pasang kateter terus karena nanya kan nggak boleh, jangan nanti kalau nggak bisa keluar lagi bisnya gimana gitu. Akhirnya udah lumpuh pakai kateter, nggak bisa BAB, nggak bisa PAK. Waktu itu kan mondar-mandir rumah sakit mulu, yang ada keluhan nggak bisa BAB lah, nggak bisa buang angin lah, segala macem lah, mondar-mandir rumah sakit mulu. Terus akhirnya dari dokter Pandu udah ke puskesmas juga, dapat obat, dikasih rujukan buat ke rumah sakit Kabupaten Tangerang buat operasi. Akhirnya ke rumah sakit Kabupaten RSUD Kabupaten Tangerang, ketemu dokter Darmadi dan dokter siapa Nurman. Nah konsultasi di situ, kata beliau, kata mereka nanti yang operasi dokter Harmantia. Cuma sementara dari saya kontrol itu saya belum pernah ketemu dokter Harmantia, cuma tim beliau gitu. Terus pas operasi itu nunggu kurang lebih sebulanan lah, itu karena suami sering nanya jadwal, akhirnya ada yang kosong masuk saya itu. Terus dijadwalkan tanggal 23 Mei 23 Mei 2019 saya operasi dengan dokter tim Harmantia. Alhamdulillah operasinya berjalan lancar, nggak ada hambatan. 3 hari setelah operasi saya pulang, berdua doang sama suami, anak dan anak-anak di rumah sama mbah kakungnya. Terus sampai di rumah nggak segampang itu ternyata. Saya pikir ya pokoknya kalau habis operasi itu pengalaman saya harus banyak makan protein. Saya waktu itu putih telur rebus sehari minimal 6, terus telur gabus. Tapi kan kalau bukan telur gabus ya, ikan gabus kan mahal. Waktu itu saya beli sekilo, sehari saya masak satu gitu, khusus buat saya. Nah nanti kalau udah jahitan kering, kontrol, terus lepas jahitan. Nah perawatan luka itu di rumah kalau kita nggak bisa, mending home care aja. Tanya ke rumah sakit apa ke klinik terdekat, apa ada teman yang bisa home care perawat, nggak apa-apa. Terus nanti kalau udah kering sambil latihan rutin berjemur, karena saya waktu itu belum bisa gerak, masih lumpuh,
2 bulan setelah operasi aja saya baru bisa ngerakin jempol kanan ya, karena saya hitungannya termasuk lambat. Nah saya bantu digerakin sama anak saya, diolahragain, diangkat, digerakin kanan kiri, naik turun, tekuk-tekuk jarinya, engkelnya gitu kan. Anak saya yang perempuan gantian, nah, suami saya juga gantian, nanti bantuin jemur gitu. Harus latihan berjemur, rajin latihan, oatnya jangan sampai putus. Terus kalau mau minum susu ya bagus, susu kambing bagus, tapi kalau nggak ada susu apa aja juga bagus gitu. Terus minum obat kalsium yang dari dokter diminum. Terus nanti latihan, kalau latihan kan bertahap ya, yang masih pakai kateter latihan terapi. Kalau saya waktu itu diajarinnya diikat karet selangnya ya, nanti sampai berasa ada rasa pengen BAK. Kalau udah ada rasa nanti dilepas kateternya, coba nanti kalau udah bisa keluar pipisnya, alhamdulillah tinggal pakai pampers, alasin perlap, jadi nggak terlalu boros, kain bersih ya. Terus kalau misalnya nanti kira-kira kok nggak bisa keluar lagi ya panggil yang bisa pasang lagi, nanti copot lagi gitu. Jadi yang namanya saluran air kencing kita, PAK kita juga penting, harus dilatih. Kalau apalagi kalau udah mulai latihan berdiri duduk itu harus udah bisa buang air kecil sendiri harusnya gitu, karena otot perut, otot ini kan udah bisa dilatih gitu. Nah saya aja sampai sekarang masih sering olahragain sama anak saya yang pertama. Tiap malam itu kaki digerakin, engkel kaki semuanya digerakin. Nah alhamdulillah sekarang saya udah bisa jalan, udah bisa aktivitas normal. Nanti kalau misalnya udah ada waktu lagi, saya bikinin video bagaimana dulu saya latihan pergerakan kakinya, buat ngelatih otot sarafnya biar tidak memendek gitu, ototnya tidak memendek gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Yang penting semangat, terus latihan, jangan lupa berjemur, support keluarga itu penting. Terima kasih anak-anakku, suamiku, tanpa kalian saya nggak bisa apa-apa. Terima kasih banyak. Tetap semangat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.